Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi akan melanjutkan penjelasan mengenai operasi hitung pada pecahan. Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Pertama kita pelajari tentang perkalian pada pecahan. Di sini Umi kita misalkan ya, angkanya itu masih A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Artinya kalau untuk perkalian pada pecahan kita nggak perlu samakan lagi penyebutnya seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa langsung kalikan penyebut dengan penyebut dan pembilangnya dengan pembilangnya. Supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Yang pertama 4 per 2 dikali 3 per 8, dan yang B itu 3 per 7 dikali minus 2 per 3. Jadi seperti yang udah Umi bilang tadi, kalau di dalam perkalian kita nggak perlu harus menyamakan penyebutnya. Jadi udah bisa langsung kita kalikan. Lihat cara menyelesaikannya. 4 per 2 dikali 3 per 8 itu sama dengan penyebut dikali dengan penyebut dan pembilang dikali dengan pembilang. Di sini berarti atau yang di bagian atasnya dikalikan dengan yang di atasnya dan yang di bawah dikalikan dengan yang di bawah. Jadi 4 dikali 3 per 2 dikali 8. Hasilnya itu 12 per 16. Masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, sama-sama kita bagi 4. Kalau mau menyederhanakan, ingat jangan sampai lupa, kalau di atas dibagi 4, di bawah juga dibagi 4. Harus sama yang dibagi. Jadi hasilnya itu 3 per 4. Ini udah bentuk yang paling sederhana, nggak usah dikecilkan lagi. Kemudian untuk yang B, di sini kalau tadi kita bahas soalnya semuanya positif-positif perkaliannya, di sini Umi buat contoh soalnya pakai negatif. Jadi 3 per 7 dikali minus 2 per 3. Jadi nggak usah bingung-bingung, tetap juga caranya tetap sama, penyebut dikali dengan penyebut dan pembilang dikali dengan pembilang. Jadi di sini di pembilangnya 3 dikali minus 2. Dibuat minus 2-nya per 7 dikali 3. Jadi hasilnya didapat 3 dikali minus 2 itu minus 6 per 7 dikali 3 adalah 21. Dikecilkan atau disederhanakan menjadi minus 2 per 7 karena sama-sama dibagi 3. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang perkalian, kali ini kita membahas tentang pembagian pecahan. Ini adalah contohnya ya, bentuknya. Sebelum kita masukkan dalam bentuk angka, A per B dibagi C per D sama dengan A per B, tanda bagi itu dirubah menjadi tanda kali. Dan pecahan yang selanjutnya itu dibalik. Jadi yang sebelumnya jadi penyebut itu menjadi pembilang, dan yang sebelumnya jadi pembilang itu jadi penyebut. Seperti ini. Sebelumnya C per D, setelah tanda bagi berubah menjadi kali, ini dibalik menjadi D per C. Supaya lebih paham kita masuk ke contohnya. Contohnya tentukan hasil pembagian pecahan berikut. Yang pertama 4 per 7 dibagi 2 per 5, kemudian ada 2 dibagi 1 per 6, dan yang C 1 per 6 dibagi 2. Jadi di sini bisa dilihat Umi sengaja bikin soalnya 2, di sini 2 dibagi 1 per 6, dan yang di sini 1 per 6 dibagi 2. Ya, sekarang kita selesaikan. Yang pertama 4 per 7 dibagi 2 per 5 sama dengan 4 per 7, tanda bagi itu dirubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang selanjutnya itu dibalik. 2 per 5 dibalik menjadi 5 per 2. Setelah ini udah sama mengerjakannya seperti perkalian pecahan. Jadi 4 dikali 5 dan 7-nya dikali 2. Sehingga hasilnya 20 per 14. Kemudian disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2 menjadi 10 per 7. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. 2 dibagi 1 per 6. Nah, ketika angkanya itu hanya 2, kita bisa buat dia menjadi 2 per 1. Kenapa boleh dibuat 2 per 1? Karena semua bilangan yang dibagikan dengan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Kalau 2 per 1 itu nggak merubah bentuknya, itu hanya sekedar merubah saja. Tapi hasilnya nggak berbeda. Tetap kan 2 per 1 atau 2 dibagi 1 itu tetap 2.
Jadi supaya mudah kita buat 2 per 1. Tanda bagi dirubah menjadi kali. Dan selanjutnya 1 per 6 dibalik menjadi 6 per 1. Kalau sudah begini seperti perkalian pecahan. 2 dikali 6 per 1 dikali dengan 1. Sehingga hasilnya 12 per 1. 12 dibagi 1 sama dengan 12. Selanjutnya soal yang ketiga. Kalau tadi 2 dibagi 1 per 6, sekarang Umi bikin soalnya 1 per 6 dibagi 2. 1 per 6 dibagi 2, seperti yang tadi, 2-nya bisa kita buat menjadi 2 per 1. Jadi kita rubah dulu bentuknya, 1 per 6 dibagi 2 per 1, supaya lebih gampang. Kemudian setelah ini kita bagi pecahannya menjadi 1 per 6, tanda bagi dirubah menjadi kali, 2 per 1 diubah bentuknya atau dibalik menjadi 1 per 2. Sama dengan perkalian pada pecahan, 1 dikali 1 dan 6 dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya 1 per 12. Jadi di sini bisa dilihat kalau 2 dibagi 1 per 6 itu beda dengan 1 per 6 dibagi 2. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik, perhatikan bagus-bagus soalnya. Sekian materi yang bisa Umi berikan untuk kali ini mengenai lanjutan dari operasi hitung pada pecahan. Jika ada yang kurang paham atau ada yang masih tidak dimengerti, bisa tanyakan sama Umi melalui WA atau bisa juga bertanya di Classroom. Dan untuk tugasnya silahkan WA Umi untuk minta apa tugas kita tentang perkalian dan pembagian pecahan. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.